Setelah mendapatkan ketiga harta ini, Xiao Yan juga mengirim telur nagaka dan menyerahkannya kepada Wu. Lagi pula, Xiao Yan tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia gunung dan laut, jadi mungkin lebih tepat untuk mempercayakannya kepada Wu. Meskipun aku tidak mengenal Wu secara langsung, dari banyak pertemuan, setidaknya lebih dapat diandalkan daripada Ye Beijing. Wu sangat peduli terhadap kelangsungan hidup dunianya, dan berusaha sebaik mungkin untuk memecahkan masalah tersebut. Halo, kamu telah mengadakan pertemuan di Chaos Divine Realm begitu lama sehingga kamu tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Ayo pergi. Xiao Yan berdiri dan terbang keluar dari pusat bumi. Dengan kerjasama klon Yuanshen dan klon jangkrik emas, binatang buas luar angkasa yang mengancam bintang itu musnah sepenuhnya. Sekarang kekuatan klon jangkrik emas telah stabil di tingkat kelima, dan dia ingin terus menerobos. Kita perlu melahap binatang luar angkasa yang berbahaya itu. Jadi Xiao Yan tidak ragu sedikit pun dan menentukan lokasi binatang luar angkasa yang berbahaya itu. Saat Xiao Yan terbang, dia menuju langsung ke arah binatang luar angkasa yang berbahaya itu. Binatang luar angkasa krisis ini adalah naga hitam bersayap 4 dan berkepala 2 yang dapat menyemburkan es. Menghembuskan api. Xiao Yan melepaskan tinjunya dan menyerbu langsung ke arah binatang buas itu. Saat semakin dekat, dua pelangi panjang mendekat di sisi kiri dan kanan Master. Lalu ketiga sosok itu semakin dekat dan dekat, saling tumpang tindih seperti bayangan. Mereka bergabung menjadi satu, dan di tengah alis, 9 segel bintang berkelebat terang, dan aura yang terpancar dari mereka langsung melonjak. Anak yang hidup itu berputar mengelilingi Xiao Yan dan menabrak naga itu. Ledakan. Terdengar suara keras seperti meteorit jatuh. Naga hitam berkepala 2 itu meraung. Sosok besar itu terhuyung dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa gunung runtuh secara berurutan. Sebelum dia sempat sadar, serangan yang lebih dahsyat datang lagi. Xiao Yan mengangkat teratai murka Buddha 3 warna. Ia dilempar keluar, lalu 7 langkah dewa yang mengejutkan diambil terus-menerus, meningkatkan kecepatan pertempuran hingga ekstrim. Hasilnya, naga hitam berkepala 2 itu terbunuh dengan metode anti-inflamasi dalam waktu kurang dari sebatang dupa, meskipun ia merupakan ancaman bagi binatang luar angkasa. Dia pun tidak tahan lagi, dan saat ini seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang amat kuat. Menghadapi binatang luar angkasa berbahaya yang sama kuatnya dengan dewa abadi tingkat keempat. Xiao Yan hampir membunuhnya seketika setelah dia membunuh binatang itu. Xiao Yan memperoleh 3000 esensi waktu dan ruang lainnya. Menambahkannya bersama dengan 5000 esensi waktu dan ruang yang telah diperolehnya sebelumnya. Xiao Yan sudah memiliki 8000 di antaranya sejauh ini, dan Xiao Yan harus terus bergerak maju dengan tim Fearless. Setelah tiba di sini, kami mengetahui bahwa Raja Ling ada di sini dan kami tidak bisa membiarkan tim Fearless maju sendirian. Begitu Anda bertemu dengan Raja Roh, konsekuensinya akan mengerikan. Berdasarkan jumlah anggota tim yang tak kenal takut, emas waktu dan ruang masih jauh dari cukup. Setelah menghancurkan monster luar angkasa yang mengancam di planet ini, Xiao Yan kemudian memimpin tim Fearless pergi lagi dan mengulangi tindakan sebelumnya. Pilih bintang terdekat dan hapus semua ruang di atasnya. Binatang itu tidak tahu apakah ia dapat menunda waktu dengan pergi ke lipatan waktu dan ruang berikutnya. Xiao Yan melepaskan tinjunya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bepergian bersama Fearless Team, namun berada 1000 kaki jauhnya dari mereka. Untuk menghindari serangan mendadak yang kuat, para anggota tim Fearless tidak mampu menahan serangan terbang tersebut. Xiao Yan membuka gulungan yang diberikan oleh Ratu, dan fungsi gulungan itu menjadi jelas saat ini. Xiao Yan langsung mencari bintang kritis atau Jiekong.
Sekarang, hanya dengan membunuh binatang luar angkasa yang penting, dia dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas. Ruang lainnya tidak terlalu terpengaruh. Sebanyak 10.000 kristal waktu dan ruang telah dikumpulkan sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan seseorang. Ratu juga mengatakan bahwa saudara-saudara senior telah tiba di sini terlebih dahulu. Jika kita dapat menyerahkan Fearless kepada mereka, setidaknya keselamatan dapat terjamin. Tentang masalah ini, Xiao Yan juga memberi tahu semua orang di tim Fearless bahwa meskipun mereka mungkin tidak dapat membantu, setidaknya Xiao Yan tidak dapat membiarkan mereka merasa bahwa mereka menghambatnya. Tatapan mata Long Yi tajam dan tangannya terkepal, itu bisa dilihat dari matanya. Tidak peduli musuh macam apa yang dihadapi Xiao Yan, dia akan bertekad melindungi Xiao Yan dengan cara apapun, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Ayah, tidak peduli siapa musuhnya kali ini, Long Yi bisa bertarung bersamamu. Long Yi berlatih keras, hanya berharap suatu hari dia bisa berdiri di samping Xiao Yan lagi. Namun, kecepatan terobosan Xiao Yan terlalu cepat, dan meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat mengejarnya. Namun sekarang, Long Yi telah berhasil mencapai tingkat keabadian dewa, dan dia termasuk dalam garis keturunan utama 9 Yin. Kekuatan bertarungnya jelas bukan seperti dewa abadi biasa. Xiao Yan terjun ke bintang berbahaya dan menggunakan kekuatannya yang mengerikan. Pada kecepatan tercepat akan membahayakan ruang. Ada ribuan monster luar angkasa penting di sini, dan sebagian besarnya belum terbunuh. Lagi pula, kekuatannya begitu dahsyat, dia baru berada di level ketiga, jadi tidak mudah terprovokasi. Membunuh ditujukan untuk mencapai efek anti peradangan puncak. Binatang-binatang angkasa yang menghadapi krisis ini sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Lipatan ruang waktu saat ini hanya dapat menjebak mereka yang berada di bawah level ketiga paling banyak, dan siapapun yang memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas luar angkasa krisis. Tidak sulit untuk mencapai lipatan berikutnya dalam waktu dan ruang. Membunuh dua monster luar angkasa yang krusial. Klon jangkrik emas terus memanjat alam aneh itu sambil melahapnya dengan gila-gilaan, terus-menerus mendekati tingkat ke-6. Berdasarkan laju kemajuan saat ini, setelah membunuh 5 ekor lagi, klon jangkrik emas mungkin dapat menembus ke tingkat ke-6. Jumlah kristal waktu dan ruang di tangan Xiao Yan segera mencapai 18.000. Feng Xichang tidak mengatakan apa-apa. Namun yang jelas, fungsi kristal ruang waktu ini bukan hanya untuk bepergian ke lipatan ruang waktu berikutnya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak memikirkan masalah ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan klon Golden Cicada ke tingkat ke-6. Hanya cara, kartu truf ini akan mempunyai efek jera yang cukup kuat. Akhirnya berhasil menyingkirkan orang-orang gila itu. Cakram terkenal sunyi telah dicuri, dan ada bintang krisis di dekatnya. Saya ingat ada naga hitam berkepala 2 di bintang ini. Mereka begitu kuat sehingga kita harus menemukan beberapa tim untuk menghadapi mereka. Kelompok 3 orang itu dipimpin oleh esensi waktu dan ruang yang diperoleh Feng Xichang, yang semuanya direnggut oleh Xiao Yan. Dia harus terus mencari makhluk luar angkasa krisis lainnya dan membawa mereka ke bintang-bintang. Yang tertinggal hanyalah bintang-bintang kosong tanpa sisa nafas, sampai ke Laut Merah. Kami menemukan mayat besar, tapi sialnya, ternyata ada yang membunuhnya. Naga ini sangatlah kuat. Untuk membunuhnya, dibutuhkan seseorang yang setidaknya berada pada cermin transendensi tingkat keempat. Apakah ada orang kuat baru yang datang ke sini? Ayo pergi, aku ingat ada bintang berbahaya di dekat sini. Tidak mungkin hal ini telah dicoba berkali-kali sebelumnya oleh Wei Yuming. Tidak ada kesempatan untuk membunuh. Dia juga dibunuh.
Feng Xichang mendatangi bintang kritis yang dikenalnya dengan penuh keyakinan. Awalnya, aku berpikir tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi binatang buas berbahaya di luar angkasa, dan masih banyak ruang di bintang ini, tetapi semua binatang buas telah dibantai. Setan macam apa yang melakukan hal ini? Jangan tinggalkan seorang pun.